Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Begitu mendengar perintah Mengci, prajurit-prajurit Mongolia serentak mengepung halaman kuil pingsan. Panglima Kausing tak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya melihat apa yang akan terjadi dari atas punggung kudanya. Sementara itu, Lo Sisan berdiri tegak. Maisin sudah siap dengan kuda-kuda di sebelahnya. Ayo prajurit-prajurit kubilaikan. Ayo, tangkaplah pendekar Lo. Tapi kami pun tak akan tinggal diam. Kalau kalian menarik pedang, kami pun akan menarik pedang. Panglima Sipi tersentak begitu melihat Lo Sisan menghunus pedang naga puspa. Demikian pula prajurit-prajurit yang mengelilingi halaman kuil. Juga Panglima Kausing ikut ternganga. Apalagi Mengci yang sudah menyaksikan kedahsyatan pedang pusaka ciptaan Puranubaya itu segera melompat mendekati Panglima Sipi. Hati-hati Panglima. Pedang itu luar biasa. Mengci, kalau takut menghadapi pedang, jangan menjadi prajurit. Minggirlah. Hei, pendekar Lo. Jadi kau dan istrimu sudah memutuskan untuk melawan kami. Ya, lebih baik kami terlentang menjadi bangkai daripada menyelah. Kau tahu artinya melawan kami? Artinya kau melawan pemerintah Mongolia. Kau melawan Kaisar Kublai Khan. Aku tidak pernah melawan pemerintah Mongolia ataupun Kaisar. Aku pun orang Mongol. Kami berdua berdarah Mongol. Kami pun cinta negeri kami. Tapi kami tidak sudi menyelah di depan Sihpi. Sekalipun dia adalah panglima perang. Kalian sudah membunuh ayah kami yang tercinta. Kami akan merasa sangat berdosa kalau sampai kami menyerah dan bertekuk lutut. Kalian berdua, suami istri yang malang. Kalian akan mati bersama-sama di halaman kuil ini. Dan itu bukan salahku. Salah kalian sendiri. Tangkap mereka. Kalau melawan, bunuh saja. Halaman kuil pingsan yang biasanya diliputi kesunyian itu menjadi hingar-bingar. Denting pedang dan teriakan mereka yang bertempur seakan ingin mengatasi deru angin laut yang mengalir sepanjang musim. Pendekar Lo terus mengamuk dengan pedang naga puspa. Sementara Maisin membendung serbuan prajurit tak jauh dari suaminya. 2 orang prajurit telah jatuh menjadi korban. Sementara beberapa orang prajurit buru-buru mengambil senjata baru, pengganti senjata yang telah patah berkeping-keping. Hentikan! Hei! Mengapa kalian kotori halaman kuil ini dengan pertikaian berdarah? Hentikan! Lihat, Panglima. Si tua itulah yang keladinya, Panglima. Iya. Akhirnya dia muncul untuk menyerahkan nyawanya. Benar. Aku muncul untuk menyerahkan nyawaku. Tuan Ranubaya. Tenanglah, Tuan Lo. Biarlah saya yang menyelesaikan persoalan ini. Saya tak ingin melihat darah tumpah terlalu banyak di negeri orang gara-gara saya. Nah, Panglima Sipi,
Tangkaplah aku. Karena memang akulah biang keladi peristiwa ini. Tangkaplah si tua Ranubaya ini. Dan terserah apa yang akan kau lakukan. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Tuan Panglima jangan melibatkan siapa-siapa. Pendekar Lo tidak bersalah. Dia dan istrinya harus dibebaskan dari semua tuduhan. Baiklah. Aku penuhi syaratmu itu. Mengci, cepat tangkap dan ikat orang tua itu. Aha, baik Panglima. Nah, serahkan tanganmu, Pak Tua. Sudah, Panglima. Tangannya sudah saya ikat kuat-kuat. Tak mungkin dia terlepas lagi. Bagus, bagus. Akhirnya tugas kita berhasil dengan baik. Tapi saya masih belum puas kalau dua orang itu tidak ikut diringkus. Panglima Sipi. Kau pikir aku akan begitu mudah menyetujui syarat yang kau ajukan? Hah? Ternyata kau sapi tua yang sudah pikun. Hah? Bagaimana aku akan membiarkan suami istri itu bebas? Hah? Sementara anak buahku banyak yang terbunuh. Hah? Hah? Panglima, jadilah orang yang bisa dipercaya. Aku seorang prajurit. Aku hanya menjalankan tugas. Kau tidak jantan, tidak kesatria. Aku tidak peduli sebutan-sebutan seperti itu. Aku harus berhasil menjalankan tugasku. Ternyata lidahmu cukup berbisa. Aku menjunjung tinggi perintah Kaisar. Tapi kau juga harus menjaga nama baik prajurit Mongolia. Dua orang itu sudah membuat kerugian besar. Sejumlah prajurit terbunuh. Apakah perbuatan seperti itu bisa dibiarkan? Hanya, aku tidak sudi menjadi bahan pertengkaran seperti ini. Kau memang manusia tengik, Panglima Sipi. Hatimu busuk. Ayo cepat, bunuh saja orang ini. Bunuh mereka. Biar aku yang akan bertanggung jawab di depan Kaisar. Kembali halaman kuil pingsan menjadi hingar-bingar oleh suara perkelahian. Pendekar Lo mengamuk. Pedang naga puspa menyambar kiri kanan, bagaikan tangan dewa pencabut nyawa mencari mangsanya. Tubuh prajurit Mongolia itu bergelimpangan. Panglima Sipi terkejut sekali melihat prajuritnya banyak yang roboh. Ayo, hantam terus. Bunuh saja. Bunuh mereka. Hantam terus. Mendengar teriakan Panglima Sipi, prajurit Mongolia bangkit lagi semangatnya. Dan sekitar 40 orang serentak turun dengan senjata siap menghantam. Pendekar Lo menyambut mereka. 6 orang roboh sekaligus, tapi yang lain tak mau tinggal diam. Mereka terus merangsek. Jatuh 1 datang 3 atau 4 orang prajurit. Lama-kelamaan pendekar Lo merasa kewalahan juga. Tenaganya terkuras habis untuk melayani serangan yang terus-menerus bagaikan gelombang. Melihat keadaan yang semakin tidak menguntungkan, dan takut keselamatan istrinya terancam, pendekar Lo menarik tangan Messi. Hei! Jangan lari! Ada mereka! Jangan sampai kabur! Mereka adalah membunuh banyak sekali orang-orangku. Kalau sampai tertangkap, akan aku cincang tubuh mereka. Mereka berhasil lolos, Panglima. Kami sudah menggeledah sekitar kuil ini. Tapi tak ada kami temukan. Mungkin mereka telah lari melewati jalan rahasia. Jangan dikira
Aku akan berhenti sampai di sini. Sampai ke ujung bumi pun akan ku kejar. Mengci! Iya, Panglima. Kau bawa si Tuan Lanubaya itu ke hadapan Kaisar. Iya. Awas, jangan sampai lengah. Kalau sampai dia melarikan diri, kepalamu yang akan menjadi gantinya. Dan Panglima akan kemana? Aku akan terus mengejar pendekar Lo dan istrinya. Aku belum puas kalau belum melihat mayat mereka terkapal di depanku. Panglima Kausing, apakah kau akan ikut aku mengejar orang-orang itu? Atau pulang ke istana bersama Mengci? Terserah kau. Panglima Kausing tertegun sejenak. Dia khawatir nasib Empu Ranubaya di tengah jalan. Orang seperti Mengci sudah dikenal betul wataknya. Bisa saja timbul niatnya membunuh tawanannya di jalan hanya untuk memuaskan nafsu amarahnya. Karena itu, Panglima Kausing memilih pulang ke istana dengan tujuan menjaga keselamatan Empu Ranubaya. Dalam keadaan tangan diikat, Empu Ranubaya dinaikkan ke atas kuda. Dengan dikawal 10 orang prajurit, Mengci menggiring orang tua itu meninggalkan halaman kuil. Panglima Kausing berkuda di belakang rombongan. Sementara itu, Panglima Sipi dengan sisa-sisa prajuritnya terus mengadakan pengejaran. Kita berhenti dulu. Aku lelah sekali. Kita istirahat sebentar loh. Iya, kita istirahat sebentar. Tempat ini agaknya cukup aman. Terlindung bukit dan sungai kecil di sebelah sana. Loh, mengapa akhirnya seperti ini kejadiannya? Mesin, sudahlah. Jangan menyesali nasib. Kita tidak pernah melakukan keburukan. Kita bermaksud baik. Karena itu kita tidak boleh takut. Segala bentuk kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Kau memang laki-laki yang tabah loh. Itulah sebabnya aku sangat mencintaimu. Kasihan Tuan Ranubaya. Dia menyalahkan dirinya demi keselamatan kita berdua. Bagaimana pendapatmu? Apakah Kaisar akan mengampuninya? Hal itu tidak mungkin. Jumlah korban sudah cukup banyak. Kaisar akan membela harga diri prajurit Mongol di mata rakyatnya. Kita sendiri barangkali akan menjadi manusia buron seumur hidup. Kaisar tidak akan pernah mengampuni kita, Mei. Semua ini gara-gara Panglima Sipi. Bukan Panglima Sipi, tapi Mengci yang licik. Dia pendendam dan licik. Dialah yang menanam benih kelusuan ini sejak dari Singosari. Iya, Canpi sudah menceritakannya semuanya. Iya. Bagaimana? Apa kau masih lelah? Nafasku sudah agak longgar. Mau jalan lagi loh? Iya. Ayo. Kita jangan terlalu lama berhenti di suatu tempat. Mereka pasti mengejar kita. Ayo. Malam itu, Lao Sisan dan Maisin terus berjalan menyusuri daerah perbukitan. Bukit itu sambung menyambung, bersusun-susun seperti sengaja dibuat oleh suatu kekuatan, dengan maksud membentengi daratan Mongolia dari ancaman badai laut Cina Selatan yang terkenal ganas. Beberapa kali Maisin terpaksa mengajak suaminya istirahat. Pagi hari, mereka meneruskan perjalanan dan segera tiba di sebuah pantai yang sunyi dan lengang. Pantai apa ini namanya, Lo? Tahukah kau? Kalau tidak salah, kita sekarang berdiri di tepi pantai Haitan. Nah, gunung yang tampak keabu-abuan dari sini itu namanya Gunung Loksan. Di kaki gunung itulah aku pernah tinggal bersama pamanku. Setelah kedua orang tuaku meninggal. Oh ya, apa kau tidak ingin minum? Minumlah, supaya kekuatanmu bertambah. Ayo. Apakah kita akan terus berjalan? Iya, Mei.
kita akan terus berjalan. Sampai kapan kita akan terus berjalan seperti ini? Sudahlah. Jangan bicara seperti itu. Lihatlah. Ada perahu tongkang tertambat di tepi pantai. Oh iya. Mungkin perahu milik nelayan di sekitar tempat ini. Ombak terus mendebur. Buihnya memutih menjilat pantai. Suami istri pendekar itu, karena letih dan mengantuk, akhirnya tertidur pulas di sela-sela tumbuhan pantai. Matahari naik semakin tinggi, dan awan hitam nampak mulai bergulung dari arah selatan. Mei, Sid. Bangun, Mei. Ada apa, Lo? Aku mendengar delap pasukan berkuda. Lihat, debu mengepul di balik pohon-pohon liar itu. Apa yang akan kita lakukan, Lo? Cepat bawa kantong air itu. Ayo, kita naik perahu. Naik perahu? Iya. Kita mau kemana? Sudahlah, cepat. Kita harus menyelamatkan diri. Ayo, kita bisa menggunakan perahu tongkang itu untuk menghindarkan diri dari kejaran mereka. Ayo. Memang benar apa yang dikatakan Lau Sisan. Derap pasukan berkuda itu adalah derap prajurit-prajurit Mongolia yang mengejar mereka. Panglima Kausing nampak kecewa dan kesal sekali karena buronannya kabur. Dengan geram, Panglima perang Mongolia itu memandang ke arah laut, di mana perahu tongkang yang ditumpangi Lau Sisan dan istrinya melaju meninggalkan pantai. Sudah! Biar mereka pergi! Tak usah dikejar lagi. Bukan kita yang akan membinasakan mereka, tapi badai. Ya, aku melihat awan hitam bergulung-gulung. Dan aku tahu badai laut yang ganas ada di dalamnya. Biar mereka menjadi bangsa badai. Biar mereka binasa di tengah lautan sana. Ayo, kita kembali. Kita kembali ke istana. Kita akan pergi kemana, Lo? Entahlah. Angin yang akan membawa kita, Mei. Sepertinya perahu ini akan membawa kita jauh meninggalkan negeri sendiri. Iya, tapi kita harus bersyukur. Perahu ini masih bagus. Masih cukup kuat untuk berlayar mengalungi Samudra Raya. Lo, apakah kita akan pergi jauh? Lo, suamiku. Mengapa kau diam saja? Mengapa kau tidak mau menjawab pertanyaanku? Apakah kita akan pergi jauh, Lo? Mei, aku tak ingin kepala kita dipancung Algujo. Inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri. Kau tidak usah khawatir, Meisin. Kalau keadaan sudah aman, aku akan melapatkan perahu ini ke pantai, negeri sendiri kembali. Tapi saat sekarang ini, kita harus meninggalkan daratan Mongolia, Mei. Hei, Meisin, mengapa kau menangis? Entahlah. Dalam 3 hari semuanya berubah. Mengapa nasib manusia cepat berubah, Lo? Mei, jangan memikirkan nasib. Sudahlah, itu bukan urusan kita. Tapi kita yang mengalaminya. Rasakannya. Hanya, Meisin. Apakah kau tidak bisa berhenti mengeluh? Aku pun cemas memikirkan keadaan kita sekarang ini. Aku cemas, Mei. Aku takut. Aku gelisah menghadapi apa yang belum nampak di mata kita, Mei. Maafkan aku, Loh. Maafkan aku, suamiku. Sudahlah, Meisin. Hentikan tangismu. Marilah kita hadapi kesulitan ini bersama-sama. Perahu tongkang terus melaju terbawa angin. Pantai sudah hampir tak nampak lagi. Tinggal garis-garis putih dan samar-samar yang menandakan bahwa di sana ada daratan. Mendadak gelombang semakin tinggi dan angin bertiup kencang. Loh, nampaknya akan ada badai besar. Lihat, awan hitam bergulung-gulung.
kita bisa tenggelam. Maisin, berdoalah. Berdoalah agar penguasa alam menyelamatkan kita. Loh, jangan lepaskan aku, loh. Tidak, istriku. Tidak, kau tidak akan kulepaskan. Kalau memang harus mati, kita akan mati bersama-sama di tengah badai ini, Li. Angin terus mengamuk. Perahu tongkang nampak sama sekali tak berdaya menghadapi samudra yang sedang murka. Perahu itu terus terbawa angin ribut tak tentu arahnya. Sementara Maisin dan Lau Sisan tak mampu berbuat apa-apa kecuali berdoa. Bagaimana nasib mereka akan dapat diketahui dalam seri-seri berikutnya nanti. Sekarang, marilah kita kembali ke Singasari. Singasari yang besar, yang dulu bernama Tumapel, mempunyai banyak negara bawahan seperti Daha atau Kediri, Jenggala, Sanggariti, Wengker, Lasem, Tuban, Belambangan sampai ke Sumenep. Salah satu di antara negara bawahan itu ialah Kerajaan Gelang-Gelang dengan rajanya yang bernama Jaya Katwang atau Aji Katwang. Suatu hari, saat senja mulai turun dan cahaya matahari semakin lemah, nampak seorang penunggang kuda memasuki kota Gelang-Gelang. Penunggang kuda yang sudah lanjut usia, berjenggot putih dan mengenakan pakaian mirip seorang Brahmana, menarik tali kekang kudanya begitu tiba di depan pintu gerbang istana Gelang-Gelang. Hei, prajurit, berilah aku jalan. Aku mau menghadap Sang Prabu Jaya Katwang. Maaf, apakah Tuan membawa surat perintah untuk menghadap Sang Prabu? Tidak, aku tidak membawa surat perintah apa-apa. Kalau begitu, kami tak dapat mengizinkan Tuan masuk. Kami terpaksa menahan Tuan di pintu gerbang ini. Maaf, bukankah Tuan yang bernama Arya Wiraraja dari Kadipaten Sumenep? Ya, benar. Dan aku masih ingat, masih mengenalimu dengan baik, Kebu Mundarang. Terima kasih, Tuan. Apakah Tuan bermaksud menghadap Sang Prabu? Apakah yang telah dilakukan prajurit-prajurit ini, Tuan? Ada hal yang sangat penting yang ingin saya kemukakan pada Sang Prabu Jaya Katwang. Oh, kalau begitu mari Tuan. Mari saya antarkan menghadap beliau. Dan maaf kalau prajurit-prajurit ini tadi telah berlaku kurang sopan pada Tuan. Oh, tidak, Kebu Mundarang. Mereka tidak apa-apa. Mereka adalah prajurit-prajurit jaga yang baik. Awas prajurit, kami mau lewat. Nah, mari Tuan. Prabu Jaya Katwang menerima kehadiran Arya Wiraraja di ruangan pendapa Istana Gelang-Gelang. Mereka lalu segera terlibat dalam suatu pembicaraan mengenai kenegaraan. Hadir dalam pertemuan itu Kebo Mundarang dan Pudot, dua orang kepercayaan Prabu Jaya Katwang. Oh, sekarang ini Singosari sedang mengalami kemunduran yang semakin lama semakin parah. Barangkali puncak kejayaan Prabu Kertanegara sudah lewat. Maaf Tuan Wiraraja. Bukankah masih banyak tokoh-tokoh kuat yang mendukung pemerintah Singasari sekarang ini? Seperti Ranggalawe, Nambi, Kebo Tengah, Kebo Anabrang, Lembu Sora, Banyak Kapuk. Ya, menurut pendapat saya, orang-orang ini tak bisa kita sepelekan begitu saja. Ya, Angger Prabu tidak salah. Tapi harap Angger ketahui, apa yang tampak di luar belum tentu seperti yang ada di dalam. Memang, sepintas lalu Singosari masih nampak sebagai suatu kekuasaan yang paling disegani. Banyak tokoh-tokoh kuat, bala tentaranya banyak jumlahnya, dan semua terlatih dengan baik. Tapi, marilah kita lihat lebih jauh. Menurut pendapat saya, ada beberapa kelemahan pokok yang membuat Singosari menjadi keropos di dalam. Pertama,
rajanya sendiri, Kertanegara, terlalu merasa dirinya paling besar, paling hebat, sehingga tidak sudi mengindahkan pendapat ataupun saran para bawahannya. Gagasannya menaklukkan Swarna Bumi adalah contoh betapa congkaknya, betapa serakahnya raja itu. Maka, walaupun akhirnya Swarna Bumi bisa ditundukkan, tetapi banyak akibat samping yang merongrong kekuatan Singasari dari dalam. Para pembantunya sekarang sudah tidak begitu kompak lagi. Patih Raganata bahkan sekarang sudah mengundurkan diri dan menjadi seorang adyaksa di Tumapel. Ini pun sebagai bukti bahwa sebenarnya Kertanegara sudah tidak disukai orang-orang di sekelilingnya. Nah, keadaan seperti ini bukankah bisa dikatakan Singosari bagaikan macan tanpa gigi? Macan itu masih nampak menyeramkan karena bulu-bulunya, karena misainya, karena seringainya dan geramnya yang menunjukkan bahwa dia seekor macan. Tetapi kalau menggigit, tidak akan terasa sakit lagi. Memang benar apa yang diutarakan Tuan Wiraraja itu, Gusti Prabu. Sebenarnya kita tidak perlu merasa gentar pada Singasari. Apalagi Kertanegara suka minum tuak. Ini kelemahan mencolok atas diri pribadi seorang raja. Tuak membuat orang mabok. Tuak membuat orang terlena dalam mimpi dan membuat tidak waspada. Orang yang tidak waspada jelas lemah. Dan kalau ada serangan dari pihak musuh, pasti akan celaka. Maka, kalau Angger Jayakatwang mau mendengar nasihat saya, seandainya Angger mempunyai keinginan memberontak terhadap Singosari, sekarang inilah saatnya. Jayakatwang sebenarnya masih adik ipar Prabu Kertanegara sendiri. Dia mengawini Narararia Turuk Bali, putri sang Prabu Seminingrat atau Ranggawuni. Di samping adik ipar, Jayakatwang juga masih besan Kertanegara karena Arda Raja putranya mengawini putri Raja Singasari tersebut. Karena masih adanya ikatan kekeluargaan, maka Jayakatwang merasa perlu memberitahukan pada istrinya mengenai usul yang telah dikemukakan Arya Wiraraja. Menurut Kanda Prabu sendiri, bagaimana? Aku datang ke keputren ini justru ingin mendengar pendapatmu, Dinda. Kalau Kanda Prabu minta pendapat hamba, baiklah. Menurut pendapat hamba, saran atau usul Arya Wiraraja itu jangan hendak diberi angin. Mengapa begitu? Karena usul itu kalau dilaksanakan, bisa memecah belah pertalian keluarga. Sang Prabu Kertanegara itu bukan orang lain bagi kita. Beliau adalah saudara tua hamba sendiri. Apa kau ingin melihat Jayakatwang menjadi raja gelang-gelang seumur hidupnya? Menjadi raja bawahan itu tidak menyenangkan. Bukankah kita sudah tidak kekurangan apa-apa? Selama ini Sang Prabu Kertanegara selalu bersikap baik terhadap gelang-gelang. Bahkan putra kita Arda Raja telah berkenan diambil menjadi menantunya. Tapi aku mempunyai keinginan lain. Dan keinginanku ini sudah terpendam sejak lama. Aku ingin kita menengok pada kenyataan sejarah, Dinda. Dulu, di desa Ganter, pada tahun 1222, bala tentara Kediri dihancur leburkan oleh prajurit Tumapel. Sang Prabu Kertajaya terbunuh, dan Kediri jatuh ke tangan Ken Arok. Selanjutnya Kediri menjadi negara bawahan Tumapel yang lalu bernama Singasari. Apa gunanya mengurut peristiwa sejarah, Kanda Prabu? Bukankah semua itu sudah berlalu? Kita bisa belajar dari apa yang sudah berlalu. Ken Arok telah membuat sejarah baru dengan membunuh Dandang Gendis, lalu mendirikan dinasti Rajasa. Sungai peristiwa yang semula bermata air di Kediri telah dipindahkan oleh Ken Arok ke Singasari. Apakah Kanda Prabu ingin mengubah kembali jalannya sejarah? Iya. Itu akan banyak memakan korban. Korban diperlukan untuk kebesaran seseorang. Itu watak yang tidak bijak.
Di mana letak kebijakan? Di tengah hati rakyat. Aku adalah seorang raja. Aku membutuhkan kekuasaan. Kekuasaan yang lebih besar. Dengan demikian, rakyatku akan mempunyai derajat kehidupan yang lebih tinggi. Rakyat hanya membutuhkan ketentraman. Tidak. Rakyat harus dibawa berjuang. Rakyat harus mendukung raja yang berjuang. Dan sekarang ini, aku tengah mempersiapkan sebuah api perjuangan yang sebentar lagi akan bernyala-nyala membakar seluruh Singasari sampai ke tahta Prabu Kertanegara. Kanda Prabu, rupanya benar firasatku dalam mimpi semalam. Kanda Prabu akan baku hantam dengan keluarga sendiri. Korban berjatuhan di mana-mana. Ratap tangis terdengar sampai ke pelosok negeri. Kehadiran banyak Wide, Adipati Sumenep itu akan membawa malapetaka untuk kita semua. Mengapa kau bisa berkata begitu? Hamba tak ingin Kanda Prabu menjadi korban orang yang sakit hati. Apa maksudmu? Arya Wiraraja atau Banyak Wide adalah orang yang sakit hati. Oleh Kanda Prabu Kertanegara, dia dilorot kedudukannya dari Demung menjadi adipati di Sumenep. Rupanya hal itu sangat membekas di hatinya. Dan sekarang dia datang ke Gelang-Gelang untuk membalaskan sakit hatinya dengan memperalat Kanda Prabu. Dinda, aku bukan anak kecil. Aku tidak bisa ditunggangi maksud-maksud buruk orang lain dalam usahaku membina kekuasaan. Dinda Turuk Bali, kau adalah istriku. Sekalipun kau adik Prabu Kertanegara, tapi kau adalah permaisuri Raja Gelang-Gelang. Dan sekarang Jaya Katuang, Raja Gelang-Gelang itu, sedang merencanakan sesuatu yang besar. Dinda, kau harus mendukung suamimu. Ya, baiklah Kanda Prabu. Kalau memang demikian tekad Kanda Prabu, hamba hanya bisa menurut. Aku tak mau selamanya menjadi raja bawahan. Aku adalah putra Sastrajaya, cucu Prabu Jayasabha, anak turun Raja-Raja Panjalu. Aku akan membangun kembali kejayaan Kediri dari puing-puing kehancurannya di desa Ganter. Malam itu Arya Wiraraja menginap dan menjadi tamu kehormatan Istana Gelang-Gelang. Keesokan harinya, dia kembali menghadap Prabu Jaya Katuang untuk membicarakan rencana pemberontakan terhadap pemerintah Singasari. Hadir dalam pembicaraan itu Kebo Mundarang dan beberapa orang yang merupakan tokoh ilmu kanuragan. Paman Kebo Mundarang, bagaimana dengan tugas-tugas Paman? Apakah Paman sudah berhasil menghimpun kekuatan dari berbagai kelompok yang nantinya bersedia memberikan dukungan pada kita? Hamba sudah melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya, Gusti Prabu. Seperti yang Gusti saksikan sendiri di ruang pendapa ini, ada beberapa tokoh pendekar kenamaan yang hadir. Yang di sebelah hamba ini adalah Ki Janapati. Kemudian di sebelahnya, Empu Tong Bajil dari lereng Tengger. Di sebelahnya lagi, seorang tokoh pendekar wanita, adik seperguruan Empu Tong Bajil yang bernama Dawi Rambite. Dan yang terakhir adalah Empu Renteng yang kemampuannya tidak bisa kita ragukan lagi. Mereka inilah nanti yang akan membantu Gelang-Gelang kalau saatnya sudah tiba. Baiklah. Ku sampaikan rasa terima kasih yang besar pada kalian semua yang telah sudi membantu aku. Selanjutnya, kalian hanya tinggal menunggu perintah untuk bergerak. Sekarang, aku mau minta pendapat Tuan Wiraraja. Mudah-mudahan saya dapat menyumbangkan pikiran yang akan membantu meringankan tugas Angger Prabu. Apa yang Tuan ketahui tentang bala tentara Singasari sekarang ini? Bala tentara Singasari sekarang ini keadaannya tidak perlu menimbulkan kekhawatiran Angger Prabu. Memang jumlahnya masih cukup banyak, tapi mereka bukanlah prajurit-prajurit pilihan semuanya. Sebagian besar justru mereka hanyalah prajurit pajangan. Sedangkan pasukan tempurnya yang handal sekarang ini masih banyak yang ditugaskan ke negara-negara taklukan seperti Pahang, Bakulapura, ataupun Swarnabumi. Namun begitu,
Angger tidak boleh meremehkan mereka. Tuan, bagaimana menurut Tuan Wiraraja? Apa yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini? Setelah saya memeriksa bala tentara gelang-gelang di alun-alun kemarin, saya merasa yakin bahwa usaha Angger Jayakatwang akan berhasil. Yang paling penting adalah memanfaatkan apa saja demi keuntungan pasukan kita. Saya kira ada di antara putra Angger Prabu yang sekarang ini tinggal di Istana Singasari. Bukankah ini merupakan modal yang sangat besar? Tapi apakah hal itu tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak keluarga istana, Tuan? Jika segala sesuatunya dikerjakan dengan rapi, melalui rencana yang matang dan tidak mencolok, saya kira tidak akan menimbulkan masalah. Nah, Angger Jayakatwang, saya melihat dengan jelas pintu menuju kekuasaan sudah terbuka lebar di depan Angger. Tinggal bagaimana Angger memasukin pintu itu dan menutupnya kembali dari dalam. Baiklah Tuan Arya Wiraraja. Terima kasih atas nasihat, saran, usul, ataupun wawasan yang Tuan berikan pada kami. Dan saya sudah menangkap isyarat yang Tuan sampaikan. Pintu kekuasaan. Ya, saya akan segera memasuki pintu itu. Paman Kebo Mundarang? Iya, Gusti Prabu. Mulai besok pagi, buatlah persiapan-persiapan. Kerahkanlah seluruh pasukan gelang-gelang. Bagilah menjadi 4 kelompok besar. Dan selanjutnya, tunggulah perintahku untuk mengadakan penyerbuan ke Singasari. Gusti Ranggalawe, menurut laporan yang hamba terima dari Palatrik Sandi, kerajaan Gelang-Gelang secara terang-terangan telah memberontak. Memberontak? Secepat inikah Jayakatwang memberontak? Benar, Gusti. Pasukan Gelang-Gelang telah bergerak dari sebelah utara Daha, dan sekarang mereka telah memasang kemah di desa Mameling. Kalau begitu aku harus memberitahu Paman Lembusora. Apakah laporan Telik Sandi itu bisa dipercaya, Pranaraja? Hamba yakin laporan mereka benar, Gusti Lembusora. Sekarang pasukan Gelang-Gelang sudah memasang kemah di Mameling. Walaupun mereka belum sampai menyerbu ke Singosari, tapi keadaan ini harus segera ditanggulangi. Ya, kau benar, Ronggolawi. Kalau kita membiarkan mereka sampai menyerang tanpa mengadakan barisan pertahanan dan perlawanan, sama halnya menyerahkan kota Singasari ke tangan Jayakatwang. Kalau sampai pasukan mereka menyerbu kemari, Singasari akan tenggelam dalam genangan banjir peperangan yang dahsyat dan gawat. Paman, saya kira Gusti Sanggrama Wijaya harus segera mengetahui keadaan ini. Ya. Sekarang kau kembali ke alun-alun, Pranaraja. Benailah pasukan pertahanan. Buatlah persiapan darurat. Dan kau, Lawe, ikutlah aku melaporkan hal ini kepada Gusti Sang Ramawijaya. Rupanya Gelang-Gelang sudah tidak sabar lagi mencaplok Singasari. Dan apa yang kita duga semula, sekarang terbukti kebenarannya, Gusti. Ya. Gelang-Gelang jelas terlibat dalam berbagai peristiwa kerusuhan di Singasari akhir-akhir ini. Kalau memang Jayakatwang sudah menancapkan tiang kemahnya di Mameling, kita harus bertindak, Paman Lembusora. Benar, Gusti. Dan sekarang kami sedang menunggu keputusan untuk bertindak. Baiklah. Soal keputusan itu bukanlah wewenangku. Ayahanda Prabu Kertanegara yang harus memutuskan. Tapi, Gusti, ya, belum tentu Ayahanda Prabu mempercayai berita ini. Hamba khawatir semuanya nanti terlambat. Akibatnya bisa sangat parah. Lalu harus bagaimana? Apakah kita akan bertindak sendiri di luar sepengetahuan Ayahanda Prabu? Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kita bisa dituduh merampas wewenang seorang raja. Tapi, Gusti, membiarkan pasukan Jayakatwang menyerbu kota Singasari sama halnya dengan memberikan kesempatan Jayakatwang merampas kekuasaan dengan mudah. Nah, sekarang begini saja. Biarlah aku yang akan bertanggung jawab. Malam nanti Kakang Ranggalawi dan Gajah Pangon kutugaskan menyerbu ke Mameling. Iya.
Begitu lebih baik. Hal itu akan banyak sekali gunanya, Gusti. Paling tidak bisa membuat Jaya Katwang merenungkan kembali tindakannya. Demikianlah, Dyah Wijaya atau Raden Wijaya atau Sanggrama Wijaya telah mengadakan pertemuan darurat dengan para tokoh Istana Singasari. Prana Raja melaporkan bahwa pasukan gelang-gelang telah memasang kemah di desa Mameling. Rangga Lawe bergegas menemui pamannya Lembu Sora. Mereka lalu melaporkannya pada Dyah Wijaya. Maka malam itu juga Dyah Wijaya memutuskan untuk menghadapi pasukan Jaya Katwang. Pasukan gelang-gelang memang harus diusir dari Mameling. Benar, Gusti. Jangan mereka diberi kesempatan menyerbu ke dalam kota. Keadaannya bisa menjadi gawat. Kalau begitu, kita adakan pembagian tugas. Benteng Singasari jangan sampai dikosongkan. Kakang Ranggalawe, Kakang Banyak Kapuk, dan Gajah Pangon. Iya, Gusti. Iya, Gusti. Kakang bertiga saya tugaskan pergi ke Mameling malam ini juga. Bawalah 500 prajurit pilihan. Berapa lama kira-kira perjalanan ke desa itu? Kalau malam ini juga berangkat, besok menjelang fajar sudah tiba di Mameling, Gusti. Baiklah. Kemudian Paman Lembu Sora, iya, Kakang Kebo Anabrang, dan Paman Nambi. Saya tugaskan menjaga benteng pertahanan Singasari. Kerahkanlah prajurit-prajurit untuk menjaga pagar benteng dan sekitarnya. Saya kira cukup. Maaf, Gusti. Lalu bagaimana dengan Sang Prabu Kertanegara? Malam ini juga saya akan menghadap beliau. Saya akan berusaha meyakinkan beliau bahwa sesungguhnya Jaya Katwang bukanlah sanak keluarga yang bisa dipercaya. Baiklah, Gusti. Kalau begitu kami mohon diri untuk mengadakan persiapan. Kami pun harus mengadakan persiapan, Gusti. Iya, benar. Kalian harus mengadakan persiapan dengan cermat. Nah, selamat bekerja. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya. Syukur kalau tidak sampai menjatuhkan korban. Istana Singasari malam itu nampak lengang. Cahaya obor yang dipasang di setiap sudut benteng memberikan penerangan remang-remang ke sekitarnya. Hanya sekali waktu para prajurit jaga melintas mengadakan pengawasan ke berbagai tempat yang dianggap rawan. Dyah Wijaya berjalan dengan langkah pasti menaiki tangga yang menuju ke ruangan pribadi raja. Beberapa prajurit jaga yang berpapasan memberikan hormat pada menantu Prabu Kertanegara tersebut untuk kemudian kembali menunaikan tugasnya. Sesampai di depan pintu ruangan pribadi raja, Dyah Wijaya menghentikan langkahnya. Seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, bercambang lebat, berpakaian serba hitam, telah berdiri di ambang pintu yang tertutup rapat. Paman Kebu Tengah, apakah Ayahanda Prabu sudah tidur ataukah masih terjaga? Maaf, Gusti Sanggrama Wijaya. Ada keperluan apa Gusti malam-malam datang kemari? Ada hal yang penting, yang sangat mendesak, yang harus saya sampaikan kepada Ayahanda Prabu. Maaf, Gusti. Apakah tidak sebaiknya Gusti kembali besok pagi? Tidak bisa, Paman. Ayahanda Prabu harus tahu masalah ini malam ini juga. Tapi Gusti Kertanegara sudah berpesan agar tidak seorang pun diperbolehkan masuk menemui beliau. Aku mempunyai keperluan yang sangat penting, Paman. Maaf, Gusti. Hamba ini hanya mengemban tugas. Tapi apakah Paman Kebu Tengah tidak bisa berpikir? Keperluanku kali ini bukan keperluan pribadi, tapi keperluan yang sangat menyangkut nasib banyak orang. Hamba hanyalah seorang abdi, Gusti. Hamba tidak tahu banyak hal. Hamba hanyalah menjalankan tugas semata-mata. Paman, ku harap Paman bisa mengerti barang sedikit. Aku nanti yang akan bertanggung jawab kalau sampai Ayahanda Prabu kurang berkenan. Tidak bisa, Gusti. Hamba tetap tidak mengizinkan siapapun masuk ke ruangan Sang Prabu. Kalau Paman tidak memperbolehkan, aku akan memaksa. Silahkan, Gusti. Tapi maaf, kalau hamba terpaksa menghalang-halangi Gusti. Paman memang seorang abdi yang setia. Tapi Paman tidak bisa berpikir sehat. Apakah Paman juga akan tetap berdiri di situ? Sekalipun langit Singasari malam ini akan runtuh, apakah Paman juga akan terus setia menjaga pintu itu? Sekalipun bahaya musuh sudah mengancam dan bencana akan menimpa negeri ini, Paman sudah cukup lama mengabdi di Istana Singasari.
Mestinya paman bisa menilai atau menimbang mana tugas yang harus didahulukan. Jangan membujur seperti batang pisang, dan jangan kaku seperti perilaku babi hutan. Kesetiaan seperti yang paman perlihatkan tidak banyak gunanya. Kesetiaan seperti itu justru akan merugikan segala pihak. Kesetiaan membabi buta. Paman harus belajar berpikir sedikit lebih maju. Jangan hanya seperti katak dalam tempurung. Gusti Sang Rama Wijaya. Iya. Paman ini orang bodoh. Barangkali di istana ini paman orang yang paling bodoh. Tapi Kebo Tengah tidak rela dicaci maki seperti ini. Sudah bertahun-tahun aku mengabdi dan baru malam ini ada menantu raja menyamakan diriku dengan babi hutan. Memang Kebo Tengah orang dungu. Tapi Kebo Tengah bukanlah manusia pengecut. Aku tidak ambil pusing dengan urusan negeri. Masa bodoh? Apakah negeri ini mau runtuh? Apakah Singasari akan hancur lebur atau ditelan setan? Aku tidak peduli. Tugasku hanyalah melaksanakan perintah raja. Kalau Gusti Sang Rama Wijaya masih nekat mau masuk pintu ini, baiklah, silakan masuk. Tapi langkai dulu mayat Kebo Tengah. Itu berarti kau menantang aku. Kalau Gusti merasa ditantang, terserah. Ada apa ribu-ribu di luar? Sang Rama Wijaya? Ampun Ayahanda. Gusti Sang Rama Wijaya ingin menghadap. Hamba sudah berusaha mencegah. Tapi beliau masih nekat ingin menghadap. Sekarang persoalannya hamba serahkan pada Gusti Kertanegara. Terima kasih, Paman Kebo Tengah. Paman sudah menjalankan tugas dengan baik. Sang Rama Wijaya, apakah tidak bisa ditunda besok saja? Ampun Ayahanda, hamba ingin menyampaikan masalah yang sangat penting. Hamba tidak bisa menunda hingga besok pagi. Baiklah, ayo masuk. Memberontak? Jaya Katwang memberontak? Aku tidak bisa mempercayai berita ini. Tidak masuk akal. Tidak mungkin. Ampun Ayahanda Prabu. Apa yang telah hamba laporkan adalah hasil kerja para Telik Sandi. Telik Sandi itu akan aku potong lidahnya kalau sampai berani menyebarkan berita dusta ini. Bagaimana Jaya Katwang bisa berani memberontak pada Singasari? Dia mendapat kesenangan dariku. Dia mendapat kehormatan, pangkat, dan kedudukan juga dariku. Bahkan Arda Raja, anak laki-lakinya sudah kuangkat menjadi putra mantu. Berita ini pasti berasal dari golongan yang ingin memecah belah kekerabatan Singasari. Pasti ada unsur-unsur yang datangnya dari pihak luar yang ingin Singasari runtuh karena baku hantam di antara saudara sendiri. Tapi Ayahanda Prabu, pasukan gelang-gelang sekarang ini sudah memasang kemah di desa Mameling. Apakah itu bukan suatu bukti bahwa Prabu Jaya Katwang mau memberontak? Sang Rama Wijaya, jangan sebut-sebut lagi kata berontak. Telingaku risih mendengar berontak. Sekarang ini Singasari sudah menjadi mercusuar kekuasaan di seluruh bumi Nusantara. Tak ada yang berani tengadah memandang mukaku. Semua tunduk terpaku. Warna bumi yang konon kabarnya mempunyai kekuatan prajurit bagaikan air bak dapat kusuruh berlutut sambil membisikkan namaku dengan gemetar. Maulia Warmadewa tak mampu berkata apa-apa lagi begitu Arta Amoga Paksa dipancangkan. Berontak. Tak ada yang berani berontak padaku sekarang ini, Sang Rama Wijaya. Apalagi Jaya Katwang. Bahwa tentara gelang-gelang memasang kemah di desa Mameling barangkali mempunyai tujuan yang lain. Aku memang memberi kebebasan kepada gelang-gelang.
untuk membangun kekuatan prajurit, tapi hanya untuk mempertahankan ancaman dari negara-negara kecil di sekitarnya. Di samping juga untuk membantu kita sewaktu-waktu kita butuhkan. Sudahlah, sudah. Aku tak mau bicara lagi soal ini. Dengan perasaan kecewa, Dyah Wijaya meninggalkan ruangan pribadi raja. Belum sampai 20 langkah kakinya meninggalkan pintu ruang pribadi Kertanegara. Mendadak sebuah bayangan berkelebat melompati dinding yang cukup tinggi. Ada orang yang mengintip pembicaraanku dengan Ayahanda Prabu. Kurang ajar. Berani sekali orang itu memanjat tembok dan menguping dari atas bangunan istana. Aku akan menangkapnya. Aneh sekali. Orang itu tiba-tiba lenyap di sini. Tidak mungkin dia bisa menghilang. Pasti dia mempunyai tempat persembunyian. Ya, tapi di mana? Tidak ada tempat yang bisa dipakai untuk meloloskan diri di sini kecuali Arda Raja. Mungkinkah dia bersembunyi di Wisma Arda Raja? Oh, Kakang Wijaya. Ada apa, Kakang? Maaf, Adir Arda Raja. Aku sedang mengejar seseorang. Mengejar seseorang? Kok kenal orang itu? Aku tidak mengenalinya. Orang itu berpakaian serba gelap. Dia telah berani mengintip pembicaraanku dengan Ayahanda Prabu. Rupanya pembicaraanmu dengan Ayahanda Prabu begitu penting. Hingga ada orang yang menyempatkan dirinya untuk menguping. Lalu mengapa Kakang Wijaya mengejarnya sampai kemari? Dia melompati dinding yang cukup tinggi dan kemudian lenyap di tempat ini. Aku tahu. Kakang Wijaya pasti mencurigai aku. Tidak. Bagaimana tidak? Kalau tidak, kau pasti dia mencari di tempat ini. Orang itu lenyap di sini. Bagaimana aku akan mencari ke tempat yang lain? Jadi Kakang mencurigai aku, iya? Adi Arda Raja, terus terang, kecurigaanku itu timbul justru setelah melihat sikapmu seperti ini. Kakang Wijaya, kalau kau curiga dan masih penasaran, silahkan menggeledah isi rumahku. Tapi, tentu saja setelah aku mengizinkannya. Adi Arda Raja, aku masih bisa menahan diri untuk ribut di antara sesama putra mantu. Dan itu karena aku masih menghargai Ayahanda Prabu. Bukan karena takut padamu. Jadi dia melaporkan pada Ayahanda Prabu bahwa gelang-gelang telah memberontak, iya? Benar, Gusti. Hamba dapat mendengar dengan jelas sekali. Lalu bagaimana tanggapan Ayahanda Prabu? Sepertinya Ayahanda Prabu tidak mempercayai laporan itu. Sang Ramayjaya memang bisa menjadi batu sandungan untuk mewujudkan cita-cita Ayahanda Jayakatwang. Dia sudah membuat komplotan untuk membentengi Singasari tanpa sepengetahuan Ayahanda Kertanegara. Saya mendengar dari prajurit jaga bahwa Tuan Ranggalawe malam ini juga akan berangkat ke Mameling. Kau tahu berapa banyaknya prajurit yang dibawa Ranggalawe? 200? 300 orang? Mungkin lebih, Gusti. Tapi tidak lebih dari 500 prajurit. Apakah mereka sudah berangkat? Sudah, Gusti. Siapa saja yang mengikuti Ranggalawe? 2 orang, Gusti. Banyak Kapuk dan Gajah Pangon. Mereka akan kembali ke Singasari dengan tangan hampa. Mereka tidak tahu kekuatan gelang-gelang yang sudah ditanam di sepanjang jalan di Somameling. Bokor? Ya, Gusti. Kau adalah abdiku yang setia. Malam ini kau kuberi tugas istimewa. Dan harus kau laksanakan dengan baik. Tugas apa, Gusti? Kau tahu Pranaraja, Panglima Muda itu? Tahu, Gusti. Aku akan membuat kejutan dan sedikit ketegangan dalam istana ini. Bunuhlah Pranaraja, sekarang juga. Baik, Gusti. Tunggu, Bokor. Kau akan mendapat 100 ringgit kalau berhasil menjalankan tugasmu. Tapi ingat, kalau sampai gagal, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Hamba tahu, Gusti Arda Raja. Bagus. Nah, berangkatlah. Adalah orang gelang-gelang yang secara diam-diam dibawa Arda Raja ke istana Singasari. Tidak banyak yang mengetahui kehadirannya, kecuali para pangeran Singasari yang tinggal di Wisma-Wisma Pangeran. Bokor adalah pembantu setia Arda Raja ketika putra Jayakatwang itu masih tinggal di Gelang-Gelang.
Laki-laki bertubuh gempal itu memang seorang budak yang teramat setia. Baginya, perintah majikan adalah hukum tak tertulis, namun juga tak terbantah. Malam itu dia bergegas menuju wisma kediaman Pranaraja. Kalau tidak salah, wisma kediaman Pranaraja terletak di seberang barak prajurit Tamtama. Kalau begitu, aku harus mengambil jalan memutar. Lebih aman. Setelah berjalan kurang lebih 200 langkah, akhirnya Bokor sampai di wisma Pranaraja. Wisma yang pintunya terkancing rapat itu nampak sunyi. Pasti Pranaraja sudah tidur pulas di atas pembaringan. Tapi untuk menjaga segala kemungkinan buruk, aku akan menggunakan aji sirup supaya aku lebih leluasa masuk ke dalam. Bokor yang mempunyai tingkat kepandaian cukup tinggi itu segera duduk bersila di balik rimbunan tanaman hias. Bibirnya bergerak-gerak mengucapkan mantra-mantra sirep. Telapak tangannya digosok-gosokkan dan keluarlah asap putih yang segera menyebar ke sekitar tempat itu. Wisma Pranaraja saat itu sebenarnya tidak ada siapa-siapa. Kosong. Pranaraja masih sibuk mendapat penjelasan dari lembu sora di wisma kediamannya tentang berbagai macam hal sehubungan dengan masalah pengamanan Istana Singasari. Karena itu Bokor nampak sangat kecewa. Dengan bersungut-sungut, dia melangkahi jendela yang sebelumnya sudah dibongkarnya. Tapi pada saat itu, Pranaraja muncul dan langsung menghunus pedangnya. Hai! Bokor sangat terkejut. Jantungnya seolah-olah berhenti berdenyut karena terkejut. Dia akan menoleh, tapi tangannya terus mencengkram dan mendorongnya ke depan. Dia berusaha menepiskannya, tapi tangan itu bahkan bertambah kuat mencengkram. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Apakah yang akan dialami Bokor Abdi Arda Raja yang setia itu? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.